Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat pagi semuanya. Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena kalian seperti biasa sudah menyempatkan untuk mengikuti meeting yang dilaksanakan secara daring ya, tatap maya pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong kepada KM atau seksi kerohanian untuk memimpin doa, kira-kira silahkan dipimpin oleh KM atau seksi kerohaniannya. Ya, Bu. Ada suaranya kan, Bu? Ada, silahkan. Semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih untuk Cecil. KM tadi yang memimpin doa ya? Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Nah, Ananda sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu ingin menjelaskan beberapa hal sebagaimana yang sudah Ibu posting tadi di WhatsApp group, bahwa hari ini kita akan melanjutkan pengerjaan proyek ya. Jadi, kenapa sih kalau ada pertanyaan mata pelajaran IPAS itu adalah mata pelajaran yang based on project ya, terus banyak banget Bu gitu ya proyeknya. Betul, karena 60% dari apa yang kita laksanakan itu adalah harus berbasis project ya, itu yang pertama. Lalu Bu, kalau nilainya gimana nih? Kok banyak banget yang dikerjakan secara kelompok? Nah, jangan khawatir, karena walaupun kita bekerja kelompok, tetapi Ibu tetap melihat nilai atau kinerja kalian sebagai individu ya. Jadi misalnya yang presentasi, yang hadir pada saat meeting, itu pasti juga ada penilaiannya. Lalu yang aktif bertanya, itu ada penilaiannya. Malah itu jadi salah satu penentu, misalnya kayak sekelompok nilainya 90, terus ada yang seorang nilainya 94. Nah, kenapa beda 4 poin? 4 poin itu karena pada saat 2 kali meeting, misalnya kita yang bersangkutan itu aktif bertanya atau menjawab. 1 kali menjawab, 1 kali bertanya itu dapat 1 poin. Jadi kalau 5 kali bertanya atau 5 kali menjawab itu lumayan kan? Nilai teman-temannya 90, kalian bisa 95, 96 gitu. Terus pada saat Anda presentasi, Ibu juga melihat, makanya yang saya bilang kemarin, presentasi dilakukan bagi-bagi tugas, jangan satu orang, karena supaya semuanya nilainya naik gitu. Kalau satu orang berarti yang dikasih nilai lebih itu hanya satu orang tertentu ya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, nilainya juga akan adil ya, tergantung dari usaha kalian, dari upaya kalian. Lalu apakah kemarin kita sudah membuat POC dan sudah beres? Nah, memang untuk LKPD 1 itu sudah beres. Kita akan mengerjakan LKPD 2 yang memang lebih simpel dari LKPD 1 ya. Cuman sangat penting sekali untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena kita harus tahu apakah POC yang kita buat itu sudah betul atau tidak, berkhasiat untuk tanaman atau tidak ya. Oleh karena itu memang harus diaplikasikan kepada tanaman. Nah, Ananda sekalian, Ibu sengaja nggak pakai background supaya bisa memperlihatkan, karena kalau pakai background nggak bisa memperlihatkan. Ibu udah bikin seperti ini. Jadi
ini tanaman sebenarnya bukan seperti ini nanti ya kegiatannya, tapi hanya memperlihatkan kalau misalnya kita pakai media tanah, ya, lalu nanti kita akan memberikan 3 perlakuan. Yang pertama adalah disiram dengan air, yang kedua adalah disiram dengan POC, dan yang ketiga disiram dengan cuka. Ya, nah kita akan melihat, mengobservasi kira-kira seperti apa nanti pertumbuhannya. Ya, nah ini pasti semua orang mungkin di antara kalian sudah ada yang menanam seperti ini, raise hand yang sudah menanam seperti ini waktu SD. Ayo. Oke, Rida sudah ya. Oke, sip. Cecil juga udah. Yang lain? 5 partisipan? 6? Ya, oke. Jadi banyak dari kalian 8. Oke. 8 dari kalian udah menanam seperti ini, tapi mungkin materi bahasannya berbeda. Jadi kalau dulu itu kayak oke, pertumbuhan dan perkembangan ya kalian melihat, terus mungkin faktor cahaya matahari apakah mempengaruhi atau tidak gitu. Nah, sekarang itu adalah kondisi di mana nanti kita akan melihat apakah pupuk organik cair yang kalian buat itu mempunyai impact atau manfaat untuk tanaman ini gitu ya, atau justru malah mati tanamannya dikasih POC. Itu beracun POC-nya. Nggak apa-apa ya, jadi kita sebagai ilmuwan, curiosity kita itu harus tinggi kalian. Itu adalah ilmuwan nih dari kelas 10 AKL 1. Dan ini sangat penting karena apa? Karena ternyata literasi sains itu adalah literasi yang saat ini menjadi penting juga gitu ya. Dan kalian nanti ketika AKM, ketika ujian, itu akan diberikan soal-soal yang berhubungan dengan literasi numerasi dan literasi sains gitu. Oke, literasi informasi juga. Jadi ini pentingnya. Oke, nah, Ibu mohon izin untuk share screen dulu ya. Nah, sebelum Ibu ke mana namanya? Nah, sebelum Ibu ke LKPD atau ke materi suguhan paparan materi yang baru ya, Ibu ingin melihat dulu nih dari AKL 1 sampai sejauh mana progresnya. Oke, kita cek dulu ya untuk AKL 1 nih. AKL 1 nih kelompok 1. Nah, kelompok 1. Oke. Videonya belum nih ya. Kelompok 1 hari ini terakhir ya untuk video YouTube. Link YouTube-nya itu Ibu akan tulis dulu. Ibu, maaf. Ya. Ibu, maaf, di bagian bawahnya udah ada posting yang baru. Oke, kita cek. Oke, kalau gitu Ibu masuk ke kelompok 6 dulu ya. Nah, Ibu juga terlihat di kemarin. Oke. Ya. Di kelas AKL 1. Kelompok 6 dulu ya. Kelompok 6. Kita lihat ini Sylvia, Sophia, Siva, Siti, Ulia, sama Wulan. Nah, nomor ini udah sangat detail banget dikasih tahu. Nah, perasaannya saat mengerjakan proyek ini senang sekali karena pertama kalinya kegiatan kelompok yang melakukan praktek, dan karena adanya proyek ini juga kita dapat membuat pupuk ya dari sampah organik ya. Oke, wah kalian semangat ya dalam bercocok tanam. Lalu masukan dari kami, masukan dari Sylvia udah detail banget. Masukannya adalah pembelajaran IPAS ini lebih efektif lagi apabila dilakukan secara tatap muka, memang betul ya, tapi kita memang tahu hal tersebut masih menjadi pertimbangan begitu karena kondisi saat ini ya, kondisi pandemik. Lalu masukan dari Ulya, terkadang instruksi atau tugas atau perintah tugas kurang dimengerti. Oke, Ulya, you actually Ulya feel free ya untuk bertanya, jadi bebas kalau ada yang belum dipahami. Kemudian masukan dari Syifa, materi yang dijelaskan melalui video ya. Ibu makanya selalu nge-record ya materi. Kenapa? Karena supaya bisa diulangi lagi oleh kalian.
Nah, ini link YouTube-nya sudah dimasukkan oleh kelompok 6, terima kasih. Nah, sekarang kelompok 5. Kelompok 5, oke, kelompok kami bekerja sama dengan baik walaupun ada yang tidak bisa datang karena jauh rumahnya. Ya, oke. Lalu semua anggota kelompok ikut berkontribusi, tidak ada yang tidak berkontribusi. Oke, kami merasa senang dapat membuat proyek ini, apalagi saat membuat video dan POC karena bisa bertemu langsung. Tidak ada masukan yang gimana banget karena kami selama belajar IPAS enak-enak aja, walau kadang ada tugas yang tidak terlalu paham. Kalau ada yang tidak terlalu paham, feel free untuk bertanya ya. Nah, kelompoknya juga ada nih, kelompok 5 udah, jadi Ibu tulis dulu. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 nih, Berliani, Cecil, Dava, Denisa, sama Dina. Ya, ini dari Nasi. Kerjasama cukup berjalan dengan lancar, anggota yang sering berkontribusi, oke. Ini ditulis nih siapa yang kurang berkontribusi. Aduh, ya ini konsekuensi ya. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan kalau misalnya tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berkontribusi, ya memang harus disampaikan begitu sama teman-temannya supaya dipahami ya. Jadi tidak jadi salah paham. Oke, sejauh ini pelajaran IPAS menyenangkan dan dapat dipahami dengan baik. Nah, seperti biasa nih, pada saat materi, pada saat instruksi penugasan kurang jelas, nah ini Anda feel free untuk bertanya. Nah, ini kelompoknya Cecil, nah belum Ibu lihat nih, si link YouTube-nya. Oke, link YouTube-nya. Silahkan nanti di-add di komen ya. Kalau belum, silahkan di-add di komen. Ini kelompok 2. Belum link YouTube-nya. Belum. Lalu kelompok 3. Kelompok 3 Viola, Isnania, Kaila, Larantika, Messi, sama Fadli ya. Oke, dengan menggunakan kulit pisang. By this far we don't have any problem. Ya, oke, that's good. Oke. Nah, ini juga sudah alhamdulillah. As far as the subject goes on, we just hoping that we could understand it so well. We are totally happy and feels distant on how we can meet in our group, and we be playing around while we on our project. We do our project, oke. Okay? Kelompok 1 nih, oke, kelompok 1. Tadi itu kelompok berapa ya? Kelompok 3 yang udah. Nah, kelompok 3, kelompok 1, oke. Nah, udah nih Adinda, Afifah, Agita, Aledia, Alganeta, sama Audrey ya. Oh, oke. Kami merasa sangat senang terdapat anggota yang aktif walaupun memiliki terdapat beberapa anggota yang sedikit berinteraksi tapi dengan disebutin namanya, link YouTube-nya juga udah. Oke, yang Ibu belum lihat itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 mana nih? Coba benar kan? Belum ya? Kelompok 1, karena Ibu hari ini akan melakukan penilaian 1, 3, 2, dan 5, 6. Oke. Udah, jadi kelompok 2 tinggal ngirim di komentar, kelompok 4 sama sekali belum mengirimkan apapun ya. Oke. Deadline-nya hari ini, oke. Ibu tunggu ya. Makanya Ibu belum hapus Padlet-nya. Oke, itu kira-kira ya Ananda. Lalu selanjutnya kita masuk ke Ibu. Ya. Mohon maaf menginterupsi, Bu. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu ada aura, Bu, tapi sepertinya belum lupa tertulis di situ. Oh gitu, kelompok 2 ada aura. Ya, nomor absennya 7. Oke. Dan link YouTube-nya belum ya? Ya, baik. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu tunggu hari ini, oke? Nah, sekarang kita masuk ke LKPD yang kedua nih, yang Ibu ceritakan tadi ya.
Jadi kita masih di kompetensi 2.1 ditambahkan kalau yang kemarin tuh 1, 2, 3 ya, melalui kegiatan observasi bla 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 sampai ke kalian bisa memformulasi pupuk organik cair sebagai upaya penanganan limbah dengan kreatif. Nah, yang selanjutnya adalah melalui kegiatan percobaan kalian dapat mengaplikasikan POC itu kepada tanaman ya. Oke. Nah. Oke. Tantangan, batasan, alat dan bahan. Nah, kita berbicara ke sini, apa aja sih yang kalian butuhkan dalam percobaan selanjutnya? Jadi nggak ada yang mahal-mahal banget ya, sama sekali. Yang pertama adalah botol plastik air mineral yang bekas, 1.500 ml sebanyak 3 buah. Jadi kalian bisa mendapatkan itu dari mana aja, jadi nggak usah beli. Gunting dan cutter juga pasti ada di rumah. Kacang hijau untuk toge, ya bukan kacang kedelai, tapi kacang hijau untuk toge ya, untuk bubur kacang hijau ya. Lalu tanah secukupnya, tanahnya harus yang sama, nggak boleh beda ya, jangan sampai yang satu tanah yang subur, yang satu yang tandus, enggak ya. Lalu air sumur, POC, cuka 90% dan penyemprot ya. Nggak perlu penyemprot tanaman, apa aja boleh ya. Misalnya kayak bekas hand sanitizer, terus kalian cuci ya yang bersih banget, nanti disemprotin untuk POC dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke di sini Ibu udah bikin sebetulnya, tapi supaya lebih terlihat kita buka LKPD aja di sini. Oke, udah ada yang memasukkan Padlet. Kita tunggu. Oke. Nah, sip. Nah, ini sama ya, tujuan pembelajarannya sama yang tadi. Alat dan bahan. Nah, bicara kerja coba lihat, perhatikan. Yang pertama adalah kalian siapkan 3 buah botol air mineral ukuran 1.500 ml dan lubangi bagian atas dengan menggunakan cutter atau gunting. Kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, jadi bagian atasnya dilubangi lalu dikasih tanah ya. Dilubangi oleh cutter atau gunting lalu dikasih tanah ya. Seperti ini. Jadi tanahnya harus sama ya. Kalian tempat ngambil tanahnya harus sama, jangan beda. Lalu di tempat yang terpisah kalian bawa cangkir. Seperti ini. Apapun lah ya. Terus masukkan kacang hijau ke dalam cangkir yang sudah diisi air. Ya. Jadi air, lalu dimasukkan beberapa puluh kacang hijau. Ya. Diamkan selama 1 hari. Jadi kalau sekarang kalian melakukan itu, misalnya jam 9 atau jam 10, biarkan sampai jam 10 esok harinya. Kalian akan amazed apa yang terjadi. Ya. Apa yang akan terjadi sebetulnya, nanti kalau kacang hijau itu kecil, nanti akan berubah menjadi besar. Ada proses yang namanya imbibisi. Jadi nanti kalian bisa melihat ini kacang hijaunya jadi besar dan kemudian jadi terlihat akan ada tanda-tanda kehidupan di mana nanti akan keluar setitik warna putih. Ya, setitik warna putih gitu. Jadi kayak sihung kalau kata orang Sunda mah ya. Atau kayak itu tuh sebenarnya radix ya. Radix itu adalah calon akar atau calon akar sih biasanya, calon akar atau calon batang gitu. Radix pula. Nah, setitik warna putih tapi jangan sampai gede gitu. Kalau ini kan udah gede ya, nggak bisa kalau udah kayak gini ditaruh di tanah, nggak akan jadi. Jadi justru udah aja 1 hari dibiarin. Nah, hari berikutnya itu taruh yang sudah dibiarkan 1 hari 1 malam di cangkir yang diisi oleh air, itu disemaikan 8 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini semuanya sama ya.
Terus kalian kasih di botol aqua ini atau botol air mineral ini, kalian kasih nama. Ya, boleh pakai solatif, yang paling gampang solatif. Terus dirapetin misalnya di atasnya pot 1, pot 2, pot 3. Supaya nggak terbalik. Nah, pot 1 ini untuk yang nanti akan diberi perlakuan air, pot 2 untuk yang akan diberikan perlakuan pupuk organik cair, dan untuk pot 3 yang akan diberi perlakuan cuka. Tapi sebelum itu, apa aja nih yang harus disiapkan oleh kalian? Di sini adalah setiap kalian melakukan sesuatu, difoto. Ya, jadi difoto ya. Nah, setelah difoto nih, foto perkecambahan kacang hijau gitu ya. Nanti, nah ini tuh sebenarnya udah gede. Jadi ini udah gede karena ini waktunya 3 hari. Jadi kalian itu hanya butuh 1 hari aja. Kalau udah keluar kayak gini, ini akan sulit untuk tumbuh di tanah. Jadi jangan sampai udah keluar kayak gini, apalagi seperti ini. Kenapa? Karena nanti dia nggak akan bisa untuk masuk ke tanah gitu. Sedangkan si akar itu harus masuk ke tanah. Pada saat dia mulai keluar, harus menancap ke tanah. Itu ya. Jadi jangan sampai seperti ini juga. Nah, setelah itu difoto nih sama Anda. Nah, setelah itu juga yang sudah disemai difoto lagi. Jadi ada 3 botol mineral, sudah dikasih nama dan sudah disemai perkecambahan kacang hijau. Di sini ya, difoto. Dijajarin, terus ceklek, foto. Nah, setelah itu, nih kita masuk ke pengamatan. Setiap hari pukul 9 atau pukul 16 ya, jadi pagi atau sore, itu kalian siram. Yang pot pertama disiram sama air, pot kedua disiram sama POC, dan pot yang ketiga disiram sama air cuka. Kalian amati. Setiap hari itu ada 3 foto berarti ya. Foto hari pertama cetrek, cetrek, cetrek. Foto hari kedua cetrek, cetrek, cetrek. Terus sampai foto hari kelima. Nanti akan kita lihat mana yang lebih baik gitu ya. Terus apakah air cuka juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Apakah POC kalian berpengaruh terhadap tanaman? Lebih baik dibandingkan dengan air gitu kan? Jadi ada pembandingnya. Nah, lalu kemudian terakhir kalian analisis di sini. Analisis kenapa hasilnya dari penyiraman tersebut menunjukkan gejala yang berbeda antara tanaman yang disiram oleh air, POC, dan cuka. Apa kira-kira penyebabnya? Ini mungkin akan banyak, 1 halaman ya. Kalau kalian rajin misalnya, yang POC kenapa lebih baik misalnya karena begini. Atau tiba-tiba ada yang POC yang mati. Nah, kenapa nih alasannya mati gitu ya? Pasti ada alasannya, nanti bisa dimasukkan di sini. Nah, yang cuka juga kenapa mati misalnya, dimasukkan alasannya di sini. Jadi, yang pertama adalah ketika kita melakukan penelitian atau percobaan, tidak mempedulikan hasil itu apa ya. Ketika kalian menjadi seorang researcher, yang penting adalah membuktikan dengan data dan fakta. Jadi tidak boleh kalian ketika POC lebih buruk tapi bilang baik gitu ya. Yang penting itu adalah kalian bisa menjelaskan. Jadi ibu akan lebih menghargai ketika hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan harapan, tetapi kalian itu menganalisisnya dengan baik. Kenapa terjadi seperti itu gitu ya. Jadi dokumentasi itu sangat penting sekali dan tidak boleh dimanipulasi ya. Jadi tidak penting hasilnya apa, yang penting adalah proses pengerjaan dan analisisnya. Itu yang lebih penting ya. Jadi jangan khawatir kalau ada yang gagal gitu, nilainya nggak akan dikurangi as long as kalian memang berdasarkan proses yang sudah betul, atau kalau misalnya terjadi kesalahan, kalian analisis ini kira-kira di mana gitu. Itu juga pasti nilainya bagus. Itu kira-kira mungkin dari Ibu ya. Terus yang kedua, tips dari saya adalah untuk pengerjaan ini tidak perlu ada kerja kelompok. Jadi cukup 1 orang di mana orang tersebut yang menyimpan POC yang melakukan ini. Kalian hanya watching aja gitu. Jadi nanyain dan lain sebagainya. Terus anggota kelompok yang lain gimana Bu? Berarti nggak kerja. Yang lain fokus ke pengerjaan LKPD. Ya. Jadi nggak perlu
ngerjain pekerjaan yang berhubungan dengan percobaan, tapi fokus ke LKPD, lakukan sebaik mungkin. Jadi 1 orang melakukan percobaan, yang 5 orang lainnya itu mengisi LKPD sebaik mungkin, gitu. Ya, itu option dari saya. Tapi silahkan. Tapi kalaupun di antara kalian mau kerja kelompok, saya mewanti-wanti syarat yang kemarin itu masih tetap berlaku. Pertama, diizinkan oleh orang tua, yang kedua sudah divaksin, yang ketiga rumahnya nggak terlalu jauh, ya, dan yang keempat adalah kalian konsisten dan komit untuk bisa menjaga protokol kesehatan, oke? Karena kita nggak mau ada sesuatu hal yang buruk yang bisa terjadi setelah proyek IPAS, ya. Jadi harusnya proyek IPAS itu menyenangkan gitu ya, jadi bukannya membawa mara bahaya dan petaka untuk kelas 10 AKL 1. Itu kira-kira dari Ibu. Any questions? Ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan Adinda. Ibu, untuk penanamannya dilakukan di bawah sinar matahari atau enggak? Di bawah sinar matahari. Ya, itu pertanyaan bagus, karena kemarin belum ada yang nanyain. Tapi di bawah sinar matahari ya, karena tanaman itu harus berfotosintesis gitu. Ya, kita tidak melihat aspek pertumbuhan dan perkembangan, di mana pada masa kecambah itu kan dia punya cadangan makanan, jadi nggak perlu dia fotosintesis gitu. Tetapi untuk tanaman yang butuh cahaya, yang fotosintesis ya, supaya lebih bagus di atas sinar matahari. Di bawah sinar matahari, kok di atas sinar matahari? Di bawah sinar matahari. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Rida. Ada lagi yang mau bertanya? Rida bertanya, Ibu catat dulu. Adinda, Bu. Ya, Adinda silahkan. Ibu tadi Dinda yang nanya. Maaf Bu, maksudnya tadi yang nanya tuh Adinda gitu. Oh, Adinda. Oke, siap. Yang tadi yang nanya Adinda ya. Ada lagi yang bertanya? Berli. Berli silahkan, Berli. Maaf Ibu mau tanya, kalau misalkan nanti potnya itu tiga-tiganya diisi tanah. Diisi tanah, dan harus sama ya, nggak boleh beda. Baik, terima kasih Bu. Jadi perlakuannya itu semua harus sama, kecuali yang satu disiram sama air, yang satu disiram sama proses, yang satu disiram sama cuka. Jadi jumlah bijinya yang ditanam harus sama, tanah yang dipergunakannya harus sama gitu ya. Disimpannya di mana harus sama gitu, kecuali yang disiramkannya itu POC, air, sama air cuka. Karena supaya melihat itu justru gitu. Faktor variabel yang lain itu harus dibuat sama. Supaya tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu justru yang 3 perlakuan tersebut ya. Rida, next. Apa Rid? Pertanyaannya Rid? Terima kasih. Itu kan ini tuh ada 3, itu kan ada air, POC, sama cuka. Itu tuh ada misalnya air tuh harus berapa, apa? Kayak komposisinya gitu. Berarti harus sama. Ya, jadi ketika misalnya Rida nanti akan menyiramkan ketiga cairan tersebut, itu volumenya harus sama. Jadi misalnya air 30 mili, kamu punya misalnya penyemprot nih ya, penyemprot. Nah ini nih ya, bekas apa gitu. Masukin semprot 30 mili. Nah, pada saat nanti POC juga harus sama. Jadi jangan beda ya, seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Cecil gimana Sil? Ibu, maaf mau tanya Ibu, itu perlu di video nggak Bu? Nggak usah. No. Kita tidak akan ada video-video lagi. Makanya ini simple, karena sebenarnya tujuannya adalah untuk memeriksa POC kalian itu berdaya guna atau enggak gitu. Menumbuhkan tanaman atau enggak, namanya pupuk organik cair ya. Jadi kalau misalnya mematikan tanaman yang bukan pupuk berarti namanya. Tapi ada nggak sih kemungkinan POC itu mematikan? Ya ada kalau kalian bikinnya keliru. Misalnya pakai cuka, ya cukanya salah, yang harusnya 1:10, 1 air, satu cuka 10 air, ini malah kebalikannya 10 cuka 1 air misalnya. Jadi 1000 ml air, 1000 ml cuka,
100 ml air, nah pasti bakal langsung mules tuh kalau tanaman. Itu ya. Iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang nanya? Siapa lagi yang nanya? Ayo. Kita masih ada 3 menit nih. Messi sama Sylvia, silahkan. Siapa dulu nih? Ibu, maaf mau tanya. Ya, gimana, Mes? Kalau yang untuk tanah itu, tanahnya yang subur atau yang ada di sekitar rumah? Yang ada di sekitar rumah, yang tidak tandus, tapi satu tempat ya. Jangan misalnya yang satu diambilnya dari mana, yang satu dari mana. Itu akan mempengaruhi. Tapi yang satu jumplukan gitu. Yang masih satu tempat ya, biar sama tanahnya, oke? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sylvia, gimana Sylvia? Ibu mau tanya, kan Ya. nanti teh setiap botolnya tuh kan isinya 8 butir bijinya. Nah, tuh yang kan ntar tuh bijinya teh ada yang muncul yang warna putih. Ya, Si sedikit biji banget ya. Ya, entar tuh dikubur semuanya atau Oh, kayak muncul gitu. Sudah, kalau misalnya keluar yang sedikit gitu ya, paling setitik gitu, setitik. Nah, kalian langsung aja ditaruhin gitu. Jangan dikubur ya di dalam tanah, udah aja di atas tanahnya. Jadi buat lubang dikit ya, terus masukin. Tapi masih kelihatan kacangnya. Buat lubang dikit pakai bolpen tek gitu ya. Masukin kacangnya biar enak, biar nyaman dia gitu. Terus masukin pakai bolpen tek lagi ke tanah atau pakai kayu ya, biar bolpen kan kasih sayang juga. Pakai kayu dikit tek gitu ya. Jadi legok gitu, legok bikin satu lekukan sedikit, terus masukin si kacangnya biar dia nyaman gitu. Jadi dia nanti akan menemukan jalannya sendiri untuk hidup. Itu ya. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab semuanya. Ini Ibu senang banget karena banyak di antara kalian yang aktif ya. Dan karena waktunya sudah kurang dari 1 menit, kita lanjutkan untuk diskusi dan tanya jawab di WhatsApp group. Ibu akan share Ibu akan share LKPD-nya sekarang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.